Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya penulis Idas jilid yang kedua merasa kesulitan untuk menempatkan posisi dari kerajaan Gel-Gel di Bali. Jadi kerajaan ini termasuk kerajaan yang belum memasuki agama Islam ya, di Pulau Bali, dan mereka adalah kerajaan Hindu-Buddha ya, Hindu terutama, yang eksis pada abad ke-16 dan 17. Nah, jadi memang mau menempatkan pada jilid 2 ternyata tidak memenuhi atau tidak relevan, karena sebenarnya jilid kedua ini merupakan sejarah Hindu-Buddha yang dimulai dari abad keempat atau 5 Masehi sampai abad ke-15. Jadi sebenarnya mempunyai jarak ya lebih dari 12 abad ya. Jadi lebih dari 12 abad ya, sekitar 12 abad itu ya, perbedaannya antara masa Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi menempatkan kerajaan Gel-Gel ini susah. Apakah akan dimasukkan kepada buku jilid yang ketiga pada masa Islam? Ternyata tidak memenuhi atau tidak relevan. Nah, sehingga di sini memang terjadi semacam pemaksaan ya, bahwa kerajaan Gel-Gel harus dituliskan pada buku jilid yang kedua, meskipun tadi tidak memenuhi ya, dari teori yang mengatakan bahwa masa Hindu-Buddha itu sampai abad ke-15, bukan abad ke-16, 17. Tetapi memang ya, bahwa abad 16, 17 itu memang di Jawa itu identik dengan masuknya agama Islam dan adanya kerajaan Islam pada abad 16 ke 17. Jadi memang kenyataan ini tidak bisa dipungkiri gitu ya. Jadi meskipun tidak sesuai dengan teorinya ya, buku Idas ini ya saya kira di situ dia menyelesaikan persoalan yang runyam ini dengan dimasukkan saja kerajaan Gel-Gel abad 16-17 pada buku Idas yang jilid kedua ini. Nah, ini merupakan salah satu ketidakkonsistenan juga kalau dilihat secara kontennya, jadi secara isinya tidak relevan. Jadi memang menulis sejarah itu tantangannya sangat berat gitu ya, karena tadi periodisasi itu memang seringkali membuat sejarawan itu berposisi sangat sulit ya, karena seringkali juga yang namanya periodisasi itu lekat dengan generalisasi. Jadi sebagai contohnya misalnya abad 16-17 di Indonesia digeneralisasikan sebagai masa masuknya pengaruh Islam di Indonesia. Tetapi pada masa itu pula masih bertahan ya kerajaan Hindu-Buddha ya, misalnya di Pulau Bali itu ya, masih bertahan gitu ya. Karena memang Pulau Bali tidak mengalami pengislaman seperti yang ada di Jawa. Nah, sehingga generalisasi ini memang agak merusak ya penulisan sejarah. Jadi agak menyulitkan para sejarawan untuk tadi menempatkan kerajaan yang memang masih Hindu-Buddha ditempatkan pada periode yang berbeda. Itu merupakan hal yang sangat sulit. Jadi di sini sebenarnya Idas sudah bisa dibenarkan ya, meskipun melakukan konsistenan itu. Jadi tetap bisa dibenarkan karena nanti kalau tidak dimasukkan ke bab jilid yang kedua, dia akan masuk di mana gitu ya. Karena ini termasuk perkecualian
Jadi nasib perkecualian itu memang harus dihormati ya. Jadi dalam posisi darurat, kerajaan Gel-Gel ini meskipun Hindu-Buddha tetap masuk ke bab 2, tidak masuk ke sejarah abad 16-17. Jadi memang raja-rajanya itu berkuasa di Gel-Gel itu adalah raja-raja pada abad 16-17 ya, seperti Dalem Batu Renggong, kemudian Dalem Pekung, Dalem Sagening, kemudian Dalem Anom Pemahyun, kemudian Dalem Dimade dan Krian Agung Maruti. Jadi mereka adalah raja-raja yang memang berkuasa pada abad ke-16-17. Tidak bisa ditolak ya, bahwa mereka adalah merupakan sisa-sisa dari masa sejarah Indonesia Hindu, zaman Hindu dan Buddha. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.